Apa yang terjadi ketika sebuah kekuasaan yang berdiri selama 32 tahun akhirnya runtuh dalam hitungan hari? Tahun 1998 menjadi salah satu titik balik paling dramatis dalam sejarah Indonesia. Sebuah masa ketika rakyat bersatu, mahasiswa turun ke jalan, ekonomi runtuh, dan akhirnya seorang presiden yang telah berkuasa lebih dari 3 dekade menyatakan mundur. Dialah Soeharto, dan inilah kisah lahirnya era reformasi. Untuk memahami runtuhnya Orde Baru, kita harus kembali ke tahun 1997. Saat itu, Indonesia dihantam krisis moneter. Nilai rupiah yang sebelumnya stabil di kisaran 2000-an per dolar Amerika tiba-tiba anjlok drastis hingga menembus lebih dari 15.000 rupiah per dolar. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak, perusahaan bangkrut, PHK terjadi di mana-mana, rakyat pun panik. Krisis ekonomi ini membuka luka lama, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama bertahun-tahun dituduhkan kepada pemerintahan Orde Baru. Kepercayaan publik mulai runtuh. Awal 1998, mahasiswa dari berbagai universitas mulai turun ke jalan. Tuntutan mereka jelas, reformasi total, turunkan harga, hapus KKN, dan yang paling lantang, turunkan Soeharto. Demonstrasi yang terjadi di berbagai kota, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Medan, dan lainnya. Gedung DPR MPR menjadi simbol perjuangan. Mahasiswa bukan hanya berdemo, mereka menyuarakan keresahan rakyat. Situasi semakin panas ketika pada 12 Mei 1998 terjadi tragedi penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti. 4 mahasiswa gugur. Peristiwa ini memicu gelombang kemarahan nasional. Pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, Jakarta dan beberapa kota besar dilanda kerusuhan besar. Toko-toko dibakar, pusat perbelanjaan dijarah, kekerasan terjadi di berbagai tempat. Situasi benar-benar di luar kendali. Rasa takut menyelimuti ibu kota. Indonesia seperti berada di ambang kehancuran. Tekanan terhadap pemerintah semakin kuat, bukan hanya dari rakyat, tapi juga dari elit politik dan militer. Tanggal 20 Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Simbol kekuasaan kini dikuasai oleh suara rakyat. Beberapa tokoh politik mulai menyatakan bahwa sudah saatnya presiden mengundurkan diri. Dan pada akhirnya, pada pagi hari 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Soeharto menyampaikan pidato singkat dengan suara tenang namun berat. Ia menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Setelah 32 tahun berkuasa, Orde Baru resmi berakhir. Wakil Presiden saat itu, Baharudin Yusuf Habibie, dilantik menjadi Presiden. Indonesia memasuki babak baru, era reformasi. Lalu, apa itu reformasi? Reformasi bukan sekedar pergantian presiden, reformasi adalah perubahan sistem. Beberapa perubahan besar yang terjadi setelah 1998, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pembatasan masa jabatan presiden, kebebasan pers, pemilu yang lebih demokratis, otonomi daerah, penguatan lembaga anti korupsi. Rakyat kini memiliki ruang lebih luas untuk menyampaikan pendapat. Media tidak lagi dibungkam seperti sebelumnya.
Namun, tentu saja reformasi bukan tantangan. Pertanyaannya sekarang, apakah cita-cita reformasi sudah sepenuhnya terwujud? Korupsi masih ada, ketimpangan sosial masih terasa, politik masih penuh dinamika. Namun, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, 1998 membuktikan bahwa suara rakyat memiliki kekuatan besar. Mahasiswa, rakyat kecil, dan berbagai elemen bangsa menunjukkan bahwa perubahan bisa terjadi ketika keberanian bersatu. Lahirnya era reformasi adalah pengingat bahwa kekuasaan tidak abadi. Sejarah 1998 bukan hanya tentang jatuhnya seorang presiden. Ini tentang kesadaran kolektif bangsa, tentang keberanian melawan ketidakadilan, tentang harapan akan Indonesia yang lebih demokratis. Dan kini, lebih dari 2 dekade berlalu, tugas kita bukan hanya mengenang reformasi, tapi menjaga dan menyempurnakannya. Karena sejarah bukan hanya untuk diingat, tapi untuk dipelajari. Buat teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe.